untuk seorang Aca sebenarnya, seorang penulisnya yang insya Allah semoga bisa dapat hikmah dari pembacanya juga bahwa kita terkadang selalu paling merasa yang paling menderita di dunia ini gitu. Jadi kayaknya satu-satunya yang paling memiliki ujian terberat tuh hanya Aca sendiri gitu. Sampai akhirnya Aca membuat statement kamu tidak istimewa, dan itu nasihat dari salah satu sahabat Aca. Ketika Aca ada momen di mana Aca terpuruk, hancur, lalu pada saat Aca cerita sama dia, ini kita sebutnya si Fulana ya. Tapi Fulana ini tanpa bermaksud meremehkan ujian Aca ya, karena kita nggak boleh meremehkan satu ujian orang gitu. Lagi-lagi karena setiap orang punya ujiannya masing-masing gitu. Nah waktu itu Fulana bilang sama Aca bahwa Ca, lo tuh bukan satu-satunya makhluk Allah yang Allah urus, dan lo bukan satu-satunya makhluk Allah yang Allah cintai. Karena kalau Allah cinta sama hambanya, pasti Allah akan uji seluruh hambanya. Dan lo tuh gak istimewa, lo tuh you're not special gitu. Jadi bukan lo satu-satunya yang paling menderita di dunia ini gitu. Jadi itu sih di situ salah satu yang bikin Aca tertampar. Kena banget sih. Kena banget karena dari miliaran makhluk yang Allah ciptakan, itu yang punya case-nya mungkin sama kayak Aca banyak banget. Yang punya case yang lebih susah daripada Aca tuh banyak banget gitu. Jadi ketika si Fulana ini memberikan nasihat seperti itu, Aca langsung, jadi waktu itu Aca udah nulis sekitar 76 puisi. Oke. Nah belum menentukan judulnya. Oh jadi ini sebenarnya udah running nih, iya, buku ini. Benar. Jadi tapi belum ada judulnya. Belum ada judulnya. Jadi pas ngobrol sama si Fulana ini, Aca langsung kayak yakin, oke, judulnya Kamu Tidak Istimewa. Wah, gitu. keren sih. Jadi benar-benar. Kamu Tidak Istimewa tuh intinya kita nggak boleh merasa paling menderita sendirian, tapi kita juga tidak boleh meremehkan ujian seseorang. Betul, dan terkadang juga ketika kita lagi diuji pengennya semua tuh tertuju ke kita, biar orang-orang tuh kayak kasih perhatian ke kita, padahal ya itu dia tadi, ujian kita tuh banyak, masing-masing tuh pasti punya ujian. Apalagi Allah tuh, percaya deh, Allah tuh sayang banget sama kita dengan memberikan ujian-ujian yang membuat kita tuh naik tingkat, insya Allah. Bener banget tuh Kak. Aduh keren sih, benar-benar. Nah berarti aku dengar juga untuk pembuatan buku ini sendiri katanya cukup singkat, Ca. Iya singkat sih, jadi kurang lebih penulisan puisinya sendiri 2 bulan, terus sampai akhirnya ilustrasi, terus ke proses editing dan segala macam sampai akhirnya cetak, dan sampai akhirnya terbit itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Wih, termasuk cepet ya? Iya, termasuk cepet. Kan kalau misalnya untuk proses semua, kalau misalnya kalau mungkin kalau Aca cepet, kalau aku sih bisa kayak 3 tahun 5 tahun kali ya. Kayak gitu, kayak gitu. Karena anaknya tuh kayak cuma ngomong doang, tapi nggak tahu kalau ngisi mau nulis mau ngomong apa gitu kan. Tapi ini banyak yang langsung istilahnya tuh mengkait-kaitkan gitu. Kalau misalnya ini buku, wah ini kayaknya emang cerita tentang diri sendiri nih. Apakah benar, Ca, ini semua tuh tentang kisah kamu atau gimana? Iya, jadi sebenarnya kenapa Aca suka banget sama puisi? Karena puisi itu salah satu media yang bisa membuat pembacanya terkecoh. Jadi itu yang Aca suka banget. Jadi orang-orang tulisan yang ada di buku ini adalah semua tentang Aca gitu. Padahal bisa jadi ya mungkin Mimih anggap, udahlah ya. Ya mungkin Mimih anggap salah satu judul di buku puisi ini tentang Aca, ini pasti tentang Aca nih. Nah itu bisa jadi bukan tentang Aca. Nah yang mungkin Mimi kira ini mungkin tentang siapa gitu, atau misalnya ini gue banget nih, misalnya Mimi bilang gitu, itu sebenarnya tentang Aca. Jadi sebenarnya puisi itu anaknya bisa memainkan retorika dan diksi-diksi itu sesuai si penulisnya. Aduh, Masya Allah. Aca